awali pagi hari dengan bismillah. Semoga hari ini banyak kebaikan menghampiri kita. Diberikan kesehatan yang baik, kesempatan yang baik, kabar baik, rezeki terbaik, dan semua hal terbaik yang kita butuhkan. Dan semoga Allah mempermudahkan urusan kita, memperlancarkan perjalanan kita tanpa hambatan apapun. Serta semoga kita pun selalu istiqomah di jalan Allah, dan apapun yang kita dapatkan hari ini semoga menjadi berkah. Ya Rob, lindungilah kami dan keluarga kami, serta karunikanlah kami hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu terjaga, hati yang selalu bersih, dan jiwa yang selalu tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan sedikit sharing tentang kisah keajaiban sholawat, dan bagi teman-teman yang lagi dirundung masalah, yang lagi ada musibah maupun punya hutang ya teman-teman. Nah, di sini saat kita menjalani hidup itu tidak ada yang namanya kebetulan. Semuanya itu sudah dirancang sama Allah, sudah direncanakan sama Allah. Seandainya kita punya hutang, punya masalah, punya bla 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 bla, semuanya itu sudah diatur sama Allah ya teman-teman. Maka dari itu kenapa kita dikasih akal, kita dikasih pikiran, supaya kita itu berpikir bagaimana caranya menyelesaikan masalah dengan cara mendekati Allah. Nah, kalau kita sudah mendekati Allah, biarlah Allah yang mencari jalan keluarnya, bukan kita yang mencari jalan keluar sendiri. Kalau kita mencari jalan keluar sendiri, kita akan kecapean, kita akan kesusah payahan. Kita dekati Allah, kita rubah mindset kita rubah pola pikir kita rubah omongan kita. Omongan kita dirubah menjadi lebih positif lagi, lebih baik lagi. Jangan ngeluh, jangan nyesel. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya ya teman-teman. Kan sudah ditulis dalam Al-Quran bahwasanya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita berpikir seandainya punya hutang, dan kita yakin kalau hutang itu akan lunas, pasti Allah lunaskan semua hutang itu. Lebih baik kita cari muka sama Allah, kita mendekatkan diri pada Allah dengan cara jalur-jalur langit. Biarlah Allah yang menyelesaikan semua masalah kita. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang kisah keajaiban jalur langit, keajaiban sholawat, keajaiban sedekah, keajaiban sholat tepat waktu, dan yang lain sebagainya. Yang mana semoga cerita ini bisa memotivasi kita semua. Kalau kita punya masalah, kita dekati Allah, kita memohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, biarlah Allah yang membereskan semua permasalahan kita. Nah, di sini saya akan lanjut membacakan tentang kisah keajaiban sholawat dan sedekah subuh dari Mbak Anissa Fimeliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Kak, ini benar-benar sudah saya jalani selama 8 tahun ini, dan alhamdulillahirrabbilalamin. Dari saya ingin tempat tinggal layak untuk orang tuaku sebelum saya menikah. Saya ingin bekerja dan dekat dengan orang tuaku agar saya bisa mengurus beliau. Saya ingin jodoh yang sederhana, dan semuanya Allah beri Kak. Sedekah subuh memang sangat nyata, Allah kabulkan, dan dari arah yang gak kita sangka-sangka. Kalau saya tiap hari konsisten setelah sholat subuh, semisal lagi mens atau haid, saya tetap lakuin Kak, bangun di waktu subuh, walau hanya 1.000 atau 2.000. Waktu ini kan saya nonton videonya Kak Ovi Samsiah. Nah, benar apa yang dikatakan Kak Ovi Samsiah itu. Setiap hari kita selalu konsisten, itu kata Kak Ovi Samsiah. Berusaha untuk konsisten atau istiqomah istilahnya. Nah, Kak Ovi Samsiah itu kan juga menjalankan riyadhah yang namanya sedekah subuh, jalur langit itu. Nah, Kak Ovi Samsiah itu menyarankan untuk selalu bersedekah walaupun hanya 2.000 atau 1.000 perak. Itu kata Kak Ovi Samsiah. Nah,
setelah sebulan saya keluarkan dan saya sedekahkan ke masjid atau ke orang-orang yang membutuhkan. Saya nggak banyak-banyak sih kak, konsistennya yang saya jaga. Masya Allah, sedekah subuh benar-benar ngebuktiin banget kalau yang kita pengen bakal Allah kabulin insya Allah. Segitu saja kak testimoni dari saya, Anissa Fimeliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Mel sudah berbagi testimoni tentang kisah sedekah subuh. Subhanallah, Mbak Mel ini melaksanakan sedekah subuh selama 8 tahun dan Mbak Mel ini meminta dari sebelum beliau menikah ingin memiliki tempat tinggal yang layak untuk orang tuanya, dan Mbak Mel ini bekerja ingin dekat dengan orang tuanya agar Mbak Mel ini bisa mengurus orang tuanya ya teman-teman. Subhanallah, benar-benar mulia sekali beliau, yang mana Mbak Mel ini ingin merawat orang tuanya, ingin punya tempat tinggal yang layak untuk orang tuanya. Subhanallah, sungguh mulia. Dan Mbak Mel ini melaksanakan sedekah subuh yang mana beliau itu nggak banyak-banyak ya teman-teman. Mbak Mel ini hanya sedekah subuh walaupun hanya 1.000 ataupun 2.000, yang mana beliau terinspirasi melihat videonya Kak Ovi Samsia. Benar ya teman-teman, videonya Kak Ovi Samsia itu juga bagus untuk jalur langit ya teman-teman. Subhanallah, ternyata Mbak Mel ini sudah ngebuktiin, ternyata banyak banget yang beliau buktikan. Nah, setelah sebulan sedekah subuh itu sama Mbak Mel itu diberikan kepada orang yang membutuhkan atau ke masjid. Subhanallah, ternyata dengan sedekah subuh walaupun hanya 1.000 ataupun 2.000, ternyata Allah kabulin doanya Mbak Mel tersebut. Nah, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni dari Mbak Ana Mulyana. Assalamualaikum Mbak Vina. Awal tahu sholawat munjiat dari TikTok dan dari siapa nih? Mbak Mel atau Mbak Melisa Arnelia. Iseng-iseng aku selalu baca setiap sholat, gak terlalu fokus sih ke hajat. Pokoknya baca aja. Ternyata selalu dimudahkan dalam segala urusan, walau ekonomi gali lubang tutup lubang, tapi rezeki selalu ada aja yang bikin kaget. Ditawarin pinjaman sama temen dengan jumlah yang lumayan banyak. Pokoknya beruntung banget baca sholawat munjiat. Walaupun gak sampai 500 kali setiap hari, tapi menurut saya sholawat munjiat itu sangat menarik rezeki bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Ana Mulyana. Subhanallah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak Ana Mulyana yang mana beliau membaca sholawat munjiat walaupun gak sampai 500 kali ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni dari media hiburan official. Like ke-33 Kak Vina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Vina, selamat beraktivitas, sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Keajaiban sholawat munjiat 500 kali dan sedekah subuh, betul sekali Kak. Keajaiban itu selalu ada, yang penting ada kemauan, pasti rezeki itu tidak terduga-duga. Amin. Nah, itu tadi testimoni dari media hiburan official ya teman-teman. Subhanallah, begitu banyak kedahsyatan yang teman-teman rasakan ketika membaca sholawat munjiat dan sedekah subuh. Karena katanya Syekh Ali Jabir itu sedekah subuh itu banyak keutamaannya. Dan kalau yang namanya sedekah itu, kan Ustadz Yusuf Mansur itu UYM selalu menyarankan kalau kita pengen kaya, sedekah. Kalau kita pengen banyak uang, sedekah. Itu saran Ustadz Yusuf Mansur atau UYM. Kalau saran dari Kak Dewa Prayoga, semiskin-miskinnya kita, jangan sampai kita miskin sedekah. Sangat bagus sekali kata-kata dari Kak Dewa Prayoga. Cukup segini aja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah testimoni itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita bersolawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.